Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis pengembangan bahan ajar serta langkah-langkah pengembangan bahan ajar itu sendiri. Nah, simak video berikut ini ya teman-teman. Pertama, kita akan membahas materi tentang jenis pengembangan bahan ajar. Nah, jenis pengembangan bahan ajar ini ada beberapa macam. Baiklah, di slide selanjutnya akan dijelaskan beberapa dari jenis bahan ajar tersebut. Yang pertama ada bahan ajar berdasarkan bentuknya, bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada cetak, dengar, pendengaran atau audiovisual, dan bahan ajar interaktif. Yang kedua ada bahan ajar menurut cara kerjanya, dibagi menjadi 5, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan, ada bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar komputer. Yang ketiga ada bahan ajar menurut sifatnya, dibagi menjadi 4, yakni bahan ajar yang berbasis cetak, bahan ajar yang berbasis teknologi, bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek. Selanjutnya ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, atau terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Materi selanjutnya ada membahas tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Nah, dalam langkah-langkah pengembangan bahan ajar ini ada beberapa bagian pula. Nah, langkah-langkah pertama yaitu ada menganalisis kebutuhan bahan ajar. Nah, ini adalah proses awal dalam menyusun bahan ajar. Analisis bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi 3 tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, sumber belajar, dan pengetahuan jenis serta judul bahan ajar tersebut. Selanjutnya adalah memilih sumber belajar. Nah, dalam memilih sumber belajar ini ada 2 kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama ada kriteria umum. Nah, ketika kita memilih sumber belajar, perlu diperhatikan 4 kriteria, yaitu dari segi ekonomisnya, dari segi praktis dan sederhananya, dan dari segi mudah diperolehnya dan bersifat fleksibel. Yang kedua ada kriteria khusus. Nah, di kriteria khusus ini ada 5 kriteria khusus untuk pemilihan sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga, ada sumber belajar untuk penelitian. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ada sumber belajar untuk prestasi. Selanjutnya ada menyusun peta bahan ajar. Nah, mengapa kita perlu menyusun peta bahan ajar itu sendiri? Karena peta bahan ajar memiliki banyak kegunaan, yaitu untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis, dan juga untuk mengetahui urutan bahan ajarnya seperti apa, dan untuk menemukan sifat bahan ajar itu sendiri, apakah bahan ajar itu dependen atau independen.